Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan satu kajian tentang godaan syaitan untuk menyesatkan orang yang beriman di saat sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan setiap kematian pasti akan mengalami sakaratul maut. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, dan itulah hal yang selalu kalian menghindar darinya. Apa itu sakaratul maut? Mengapa kita menghindar? Karena memang sakaratul maut ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Diterangkan dalam satu riwayat bahwa orang yang sakaratul maut ini akan merasakan haus yang sangat, sehingga walaupun diberikan air satu bumi ini untuknya, tidak bakalan menghilangkan rasa haus tersebut. Kemudian dia pun merasakan dadanya panas, hatinya seperti terbakar. Nah, inilah yang membuat dia menderita di saat sakaratul maut. Dia merasakan haus yang sangat, dan juga dia merasakan dadanya panas, hatinya seperti terbakar. Nah, keadaan yang menderita inilah yang dimanfaatkan oleh setan, iblis, untuk menggoda dan menyesatkan orang yang beriman tersebut agar mati su'ul khatimah, tidak beriman kepada Allah. Nah, di saat sakaratul maut orang yang beriman ini, maka setan tadi mengajak teman-temannya, wahai teman-temanku, kumpul sini, ini ada orang yang beriman yang sakaratul maut, mari kita goda dia, kita sesatkan saat ini. Karena sesungguhnya kalau kita tidak dapat menyesatkannya saat ini, maka kita tidak akan dapat menyesatkan dia untuk selama-lamanya. Makanya setan ini, iblis ini, paling bersungguh-sungguh menggoda manusia di saat sakaratul maut. Maka ini adalah suasana yang sangat mengerikan dan menentukan kebahagiaan kita di surga atau di neraka di yaumil akhir nanti. Nah, dalam keadaan orang yang sakaratul maut ini dalam keadaan haus, dalam keadaan panas dadanya seperti terbakar, nah di saat itulah setan datang menyerupai orang yang dicintainya. Kadang datang menyerupai ibunya, ayahnya, orang-orang yang diseganinya, untuk lebih memuluskan niat dia untuk menyesatkan orang yang beriman ini. Nah, setan tahu bahwa orang yang sakaratul maut ini sedang mengalami daripada kehausan. Maka di saat itu setan, iblis itu datang di sisi kepala daripada orang yang beriman yang lagi sakaratul maut tadi, sambil membawa gelas dan menyerupai misalnya salah satunya ibunya misalnya. Lalu kemudian menggoyang-goyangkan daripada gelasnya tersebut untuk menggoda daripada orang beriman sakaratul maut tadi. Maka orang beriman tadi menyaksikan ada ibunya datang membawa daripada segelas air yang dibutuhkannya. Dan orang yang beriman sakaratul maut tadi tidak tahu bahwa yang datang itu adalah setan yang menyerupai ibunya. Lalu orang yang beriman ini pun berkata, wahai ibuku, engkau datang kepadaku. Saat ini aku sedang kehausan, aku sedang menderita, wahai ibuku. Tolong aku ya wahai ibuku, berikanlah air tersebut kepadaku. Lalu setan ini yang menyerupai ibunya tadi menjawab, benar wahai anakku, aku datang saat ini ingin menolongmu. Makanya aku membawakan air ini, apabila engkau meminum air ini maka akan hilanglah penderitaanmu saat ini. Bisa saja aku memberikan air ini wahai anakku, tapi dengan syarat, katakan bahwa bumi ini tidak ada yang menciptakannya. Katakan bahwa Allah itu tidak ada. Nah, kalaulah seandainya orang yang beriman sakaratul maut ini imannya lemah, maka dia akan mengikuti perkataan daripada setan tadi, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Tapi kalaulah dia orangnya yang beriman tadi, imannya kuat, dia orang yang beruntung, maka dia tidak akan mengikuti daripada perkataan setan tadi. Maka terjatuhlah daripada gelas yang dibawa oleh setan tadi, yang menyerupai ibunya. Kemudian setan ini tidak mau berputus asa. Kembali dia muncul di sisi kaki daripada orang yang beriman tadi, menyerupai wajah yang lain lagi, dan membawa gelas yang berisikan air untuk menggoda orang yang beriman yang sakaratul maut. Datang dalam wajah mungkin seorang ulama yang diseganinya. Lalu dia pun berkata, "Wahai ulama, engkau datang untuk menolongku, engkau bawa air, berikan air itu kepada aku." Maka kata ulama tadi, yang ini adalah setan, "Memang aku datang untuk menolongmu. Ini air, kalau engkau meminumnya, engkau akan selamat daripada kesengsaraanmu saat ini. Tapi aku bisa memberikan air ini apabila engkau mau mengucapkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pendusta. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pendusta. Apabila engkau mengatakan itu, maka akan aku berikan air ini kepadamu dan engkau akan selamat daripada kesengsaraanmu saat ini." Nah, kalaulah orang yang beriman tadi lemah imannya, lalu mengikuti perkataan daripada si setan tadi, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saat-saat yang mengerikannya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seseorang itu ditentukan oleh amal terakhir di dalam hidupnya. Kalau baik amalnya di akhir daripada hayatnya, maka surgalah tempatnya. Kalau buruk amalan di akhir hayatnya, maka nerakalah tempatnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada seseorang yang seumur hidupnya melaksanakan daripada amalan-amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal. Tapi di akhir hayatnya dia melaksanakan amalan ahli surga, maka surgalah tempatnya. Tapi sebaliknya, ada seseorang yang melaksanakan amalan-amalan surga seumur hidupnya, sehingga jarak antara surga dengan dia tinggal 1 jengkal. Tapi di akhir hayatnya dia melaksanakan daripada amalan ahli neraka, maka nerakalah tempatnya. Maka inilah adalah saat-saat yang mengerikan, yang menentukan surga dan neraka kita di saat sakaratul maut. Maka mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kengerian disesatkan di saat sakaratul maut kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, "Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari godaan setan yang ingin menyesatkan aku di saat kematianku." Rasulullah selalu berdoa seperti, "Ya Allah, lindungilah aku daripada godaan setan yang ingin menyesatkan aku di saat kematianku." Nah, ini bisa kita amalkan. Dan juga bisa juga kita amalkan juga satu amalan diajarkan oleh Rasulullah untuk terhindar daripada penyesatan setan di saat sakaratul maut kita. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang ingin selamat daripada penyesatan setan di saat sakaratul maut kita, maka perbanyaklah kita menangis dan juga merendahkan diri di hadapan Allah dengan ruku dan sujud kita di saat-saat malam hari. Artinya apa? Kita membiasakan mendirikan qiyamul lail, yaitu mendirikan tahajud dan ibadah-ibadah di malam hari kita. Dan Imam Abu Hanifah, dia pun berkata bahwa barang siapa yang terbebas dari 3 perkara, maka insya Allah dia akan terbebas daripada mati su'ul khatimah. Yang pertama yaitu barang siapa yang terbebas dari tidak mensyukuri atas iman yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, dia terbebas daripada tidak takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan yang ketiga, dia terbebas
dari suka menzolimi sesama makhluk Allah, baik binatang, tanaman, maupun sesama manusia dan lain sebagainya. Maka orang yang terhindar dari 3 perkara ini, maka insya Allah dia akan terhindar mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak dapat disesati oleh setan di saat sakaratul mautnya. Demikianlah daripada kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diamalkan, dapat bermanfaat untuk menjaga keimanan kita di saat sakaratul maut kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.